Oh hai, selamat sore. Saya dengan Dr. Sinta, peserta laser CPNS BBPK Makassar golongan 3 angkatan 3 dari RSUP Jayapura. Hari ini tanggal 25 Agustus 2025 jadwal saya sinkronos. Jadi awalnya pagi ini saya mengikuti kultum 5.30 waktu Indonesia Tengah dan dilanjutkan dengan kegiatan saya di kantor yaitu absen. Kemudian setelah sampai di kantor, saya lanjutkan dengan mengikuti apel pagi jam 8.30 waktu Indonesia Tengah. Saya melanjutkan tugas latar saya hari ini dengan mengikuti pembelajaran secara sinkronos bersama pengampu saya, Ibu Santi Anwar. Nah, hari ini kami membahas tentang pendalaman Cornelius berakhlak melalui tugas-tugas yang kami buat di hari weekend kemarin. Tugasnya itu ada dua. Yang pertama self activity dan yang kedua adalah mengenai kamus aktualisasi jabatan fungsional. Yang pertama saya mau bahas dulu mengenai self activity ya. Jadi self activity itu kami belajar untuk menilai seseorang atau beberapa tokoh yang ada di lingkungan kerja kami yang melanggar atau menerapkan Cornelius berakhlak. Dan Cornelius berakhlak itu berbagai macam ya teman-teman, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semua itu ada yang melaksanakan, ada juga yang tidak, bahkan ada juga yang melanggar, tapi tidak mengurangi nilainya sebagai manusia yang baik di masa depan ini. Nah, kemudian saya bahas lagi ya untuk tugas saya yang kedua, yaitu tugas kamus aktualisasi jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional saya di rumah sakit ini adalah adminkes dengan tugas tambahan sebagai manajer juga. Jadi ada beberapa indikator, cuma saya akan bahas mungkin per satu nilai itu 2 saja ya untuk menghemat waktu. Yang pertama mulai dari berorientasi pelayanan. Untuk kata kunci kualitas dan kepuasan dilaksanakan dengan mengikuti pelatihan sesuai jabatan fungsional untuk meningkatkan pelaksanaan tupoksi sehari-hari. Sedangkan untuk kepuasan adalah dengan memperbaiki cara komunikasi berdasarkan arahan pimpinan dan menyediakan jadwal yang jelas dan terukur sehingga peserta terlibat sejak awal. Sedangkan untuk akuntabel itu dilaksanakan dengan dapat dipercaya dan transparan. Dapat dipercaya itu membuat SOP pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan pedoman dari Kemenkes dan Undang-Undang Kesehatan. Untuk transparan, yaitu membuka akses informasi tentang rencana program, kuota, kriteria peserta, dan anggaran. Nah, ini kita sudah di nilai yang ketiga ya, nilai kompeten, yaitu dengan kinerja yang terbaik memprioritaskan pelatihan sesuai dengan kebutuhan utama saat ini di RSUP Jayapura, yaitu layanan PJSU, kanker, jantung, stroke, dan urologi. Terus dengan melaksanakan pelatihan sesuai timeline. Yang terakhir itu adalah learning agility atau mempelajari kebijakan baru dari Kemenkes untuk menyesuaikan perubahan bagi bidang kita. Untuk nilai harmonis, saya buat dalam peduli dan selaras. Peduli yaitu menciptakan suasana belajar yang nyaman, inklusif, dan memperhatikan keberagaman peserta. Kalau untuk selaras, yaitu perencanaan diklat sesuai dengan renstra atau visi misi dari rumah sakit. Untuk nilai loyal diwujudkan dalam komitmen dan dedikasi. Komitmen itu menyusun rencana kegiatan sesuai jadwal dan target tanpa menunda. Sedangkan dedikasi fokus pada kualitas program bukan sekedar memenuhi target formalitas. Untuk nilai adaptif, satu aja ya, yaitu nilai proaktif, yaitu mengusulkan perubahan SOP pelaksanaan diklat agar lebih singkat dan dapat ditelusuri dengan mudah. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif, diwujudkan dengan sinergi untuk lebih baik, yaitu contohnya mengadakan diskusi aktif dengan manajer lain untuk mengatasi kesenjangan dalam pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan. Nah teman-teman, itu saja yang kami pelajari hari ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.